Ya. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan ke kitab Galatia. Ya. Kita lanjutkan ke kitab Galatia. Nah, dalam surat Galatia ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan menjadi tema-tema teologis. Yang dapat kitab Galatia siapa? Ya, oke, ya. Nah, tentang kitab Galatia ini di bagian-bagian awal nanti Rasul Paulus menyinggung dulu tentang Injil, ya, Injil yang sudah diberitakan oleh Rasul Paulus pada orang-orang di Galatia. Dari situ pelan-pelan Rasul Paulus maju lagi, ya, dari pasal 1 terus maju. Nanti dia bicara tentang kerasulannya, ya. Jadi Rasul Paulus bicara bagaimana dia bisa menjadi rasul, ya, seperti apa dia menjadi rasul, ya. Dan itu agak berbeda dengan orang-orang seperti Petrus, Yakobus, Yohanes menjadi rasul, ya. Modelnya agak beda, ya. Cara panggilannya beda, ya. Jadi dari Injil yang Rasul Paulus beritakan, terus kerasulannya, bagaimana dia bisa menjadi rasul sehingga dia memberitakan Injil, terus maju lagi ke belakang, nanti Rasul Paulus bicara tentang sunat, bicara tentang hukum Taurat, ya. Dan sampai aplikasi dari kitab Galatia. Nah, dari situ saya melihat, jadi kitab Galatia ini yang kita mau angkat pembicaraan adalah tentang tradisi. Ya, tradisi. Dari tema ini kita mau bahas, ya, tradisi. Nah, gimana kita memahaminya? Ya, sebagai orang Kristen, kita berhadapan dengan tradisi. Dan sebagai orang Kristen, semua orang dunia ini pasti punya tradisi, ya, termasuk orang-orang Kristen. Begitu seseorang dia lahir di dunia ini, dia pasti lahir dalam satu negara, satu suku bangsa, dan satu bahasa. Nah, di situ artinya dia lahir dalam satu tradisi tertentu, atau kita katakan dia lahir dalam budaya tertentu. Ya, bisa dia lahir sebagai orang Jawa, lahir sebagai orang Batak, maupun negara lain, lahir sebagai seorang India, lahir sebagai seorang Perancis, lahir sebagai seorang Israel, lahir sebagai seorang Jerman. Ya, setiap orang punya tradisi. Ya, dan tradisi itu saudara mau tidak mau, ya dari kecil sampai besar saudara akan terbentuk di situ. Ya, lalu sampai satu hari ketika kita mengenal Tuhan Yesus, nah tradisi kita nanti diuji di situ, mengalami tantangan-tantangan. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, oke, sekarang kita lihat dulu. Kita akan lihat kitab Galatia. Kitab Galatia. Nah, kita lihat dulu pasal 1 ayat 6 sampai 10. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Ya, silakan salah seorang yang di Zoom baca. Entah Desi baca. Salah 1 ayat 6 sampai 10. Silakan Desi, tolong bacakan. Kedengaran enggak? Dari saya kedengaran Boksu. Ya, oke, makasih. Kalau gitu, Ibu Ulfa tolong bacakan. Ibu Baik, Ulfa. Baik. Galatia pasal Halo. Galatia pasal berapa, Boksu? Pasal 1 ayat 6 sampai 10. Pasal 1 ayat 6 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga
yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Oke, terima kasih. Ya, itu cara pembacaan yang bagus. Ya, maksudnya cara pembacaan yang bagus adalah pembacanya melihat titik koma. Titik komanya di mana, penekanan di mana. Kalau kita membaca semua bagian harus dibaca dengan cara seperti itu, ya, termasuk baca buku. Jadi kita tahu penekanan dia di mana, ya. Yang penting di mana, yang kurang penting di mana, ya. Bukan karena membaca indah, ya. Membaca indah itu membaca puisi, ya. Tapi pembacaan teks yang prosa pun ada aturannya sesuai dengan titik koma tanda baca, ya. Itu pelajaran bahasa Indonesia menolong kita. Nah, di dalam sini dikatakan apa? Rasul Paulus sudah memberitakan Injil pada orang-orang Galatia. Tapi orang-orang Galatia kok lekas berubah. Karena mereka memikirkan Injil lain. Rupanya ada orang yang memberitakan Injil yang lain. Atau bahkan dikatakan di situ, kalaupun sampai ada orang lain, atau bahkan lebih lagi, sampai malaikat pun memberitakan Injil yang lain, dikatakan terkutuklah dia. Ya, seperti itu. Jadi kamu sudah menerima Injil yang aku beritakan. Ya, aku sudah pernah beritakan Injil pada kalian. Tapi sekarang kamu lekas berubah. Ya, apakah ada orang lain yang datang padamu atau bahkan malaikat yang memberitakannya? Terkutuklah dia. Nah, jadi di sini sudah mulai muncul Injil yang lain. Ya, berarti kan ada Injil yang mula-mula atau Injil yang asli. Lalu muncul di sini kitab Galatia ini pasal 1 ayat 6 sampai 10, Injil yang lain. Jadi problem di sini mulai muncul soal Injil yang lain. Ya, Injil yang lain. Orang-orang Galatia menjadi bingung. Mereka sudah terima Injil dulu. Sekarang ada Injil yang model lain. Jadi mereka bingung sekarang. Ya. Injil yang dulu Rasul Paulus beritakan, kok dengan yang sekarang orang beritakan, kok sedikit berbeda. Ya. Nah, mereka mulai mikir-mikir, mereka mulai menggumulinya. Maka Paulus menulis surat ini mengingatkan mereka. Ingat dengan Injil yang dulu sudah kuberitakan. Ingat dengan Injil yang dulu sudah kalian terima. Itu Injil. Ya. Sekarang ada model yang lain, ya silakan aja. Terkutuklah dia, dikatakan sampai begitu. Ya. Nah, jadi kita dari sini maju, kita akan melihat nantinya pelan-pelan seperti apa yang dikatakan Injil yang lain. Ya, seperti apa yang dikatakan sebagai Injil yang lain. Mari kita maju. Di pasal 1 bagian akhir, ya, pasal 1 perikop kedua, di situ diceritakan tentang bagaimana Rasul Paulus menjadi rasul. Ya. Dia tidak cari pengakuan rasul itu dari Yerusalem, ya, tapi dia pergi ke tanah Arab katanya. Terus dari situ pulang dari tanah Arab itu dia 3 tahun, lalu kemudian dia pergi ke Yerusalem, baru mengunjungi para rasul. Jadi setelah dia terima panggilan sebagai rasul dari Kristus sendiri, dia tidak segera mencari pengakuan, ya, dia tidak segera pergi Yerusalem, karena Yerusalem menjadi pusat waktu itu, ya. Kalau dia pergi sana, ya dia bisa mendapatkan pengakuan, ya, walaupun juga bisa menghadapi tantangan. Tapi tidak lakukan itu dia, ya, dia tidak lakukan. Tapi dia pergi ke tanah Arab. Baru setelah itu pulang, ya, pulang ke Damsyik. Baru kemudian 3 tahun baru dia pergi mengunjungi Yerusalem. Ya, baru menjumpai orang-orang hebat, orang-orang yang hebat pada waktu itu. Ya. Petrus, Paulus, Yakobus, Yohanes, para rasul yang betul-betul pernah berguru pada Yesus. Ya. Rasul Paulus kan tidak pernah, hanya menerima penglihatan.
Nah, kita sekarang maju lagi. Pasal 2. Pasal 2 ayat 1 sampai 2. Ya, silakan Neti tolong bacakan. Pasal 2 ayat saja. Galatia 2 ayat 1 dan 2. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun dibawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu kenyataan, dan kepada mereka bentangkan Injil yang diberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau aku berusaha. Oke, ya. Lanjutkan ke Jelia 3 sampai 5. Ayat 3 sampai 5. Tetapi setelah itu Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun dia tidak dipaksa untuk menyenangkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap kepada kami. Oke, sampai situ dulu. Maju lagi 6 sampai 8. Ya. Silakan Julius. Pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu. Itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka bagaimanapun juga. Mereka yang terpandang itu tidak memasakkan sesuatu yang lain kepadaku, tetapi sebaliknya. Setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Oke, sampai situ dulu. Lanjut ke Nova. 9 sampai 10. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, dipandang sebagai sopoguru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, di pasal 2 ini waktu Rasul Paulus mengunjungi Yerusalem, di situ dia membawa seorang namanya Titus. Dan ketika Titus sampai di sana, dikatakan Titus tidak dipaksa oleh Yakobus, Kefas, dan lain-lain supaya disunat. Ya, Titus seorang yang tidak bersunat. Tapi Titus ketika menemani Paulus ke sana, dia tidak dipaksa untuk disunatkan. Ya, bahkan di situ dikatakan ada orang-orang yang menyusup. Ya, orang-orang tertentu menyusup, tampaknya ada membicarakan supaya Titus disunat. Ya. Tapi Rasul Paulus mengatakan orang-orang terpandang yang ada di Yerusalem, yaitu Yakobus dan Kefas, tidak masalah. Titus tidak disunat, tidak masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari sini mulai terungkap persoalan di sini adalah mereka memaksa orang-orang tertentu untuk disunat. Ya. Jadi orang-orang tertentu ketika Rasul Paulus beritakan Injil, mereka menjadi percaya. Nah, ada orang-orang tertentu, dan dalam hal ini terutama khususnya di Galatia, ada sebagian orang memaksa supaya mereka disunat. Ya. Padahal satu, mereka itu kemungkinan adalah orang non-Yahudi, artinya bangsa di luar Yahudi. Ya. Dua, bisa saja mereka masih punya darah Yahudi, tapi mereka sudah generasi keberapa lahir di luar Yerusalem, lahir di luar Yudea, dan mereka mungkin juga termasuk kadang-kadang
orang tuanya ada kawin campur, ya, ayahnya Yahudi atau ibunya Yahudi, sementara yang satu pihak lagi bukan, ya. Jadi mereka mungkin dua itu, satu betul-betul bukan orang Yahudi, dua mungkin masih ada kait-mengait dengan darah Yahudi. Ya. Nah, orang-orang seperti ini ternyata ketika Injil diberitakan, ada di antara mereka yang percaya, bertobat pada Injil. Nah, lalu di Galatia itu dikatakan ada orang-orang yang menyuruh, kalau gitu mereka percaya pada Injil, dibaptis, ya mereka sunat dong. Nah, mereka sunat dong. Jalankan perintah sunat. Ya. Nah, ini yang menjadi salah satu permasalahan. Ya, ini yang menjadi salah satu permasalahan. Sunat adalah perintah Allah sejak mulai dari Abraham, ya, dan nanti pada anak cucu Abraham, mulai dari Abraham. Jadi mereka menjalankan sunat, dan itu menjadi tanda bahwa mereka adalah ya orang Israel, orang Yahudi, ya, mulai dari Abraham, dan mereka menjadi ya, umat pilihan dengan tanda yaitu sunat. Ya. Tapi sekarang ketika Injil makin luas tersebar, Injil tidak hanya diberitakan pada orang-orang bersunat. Nah, di dalam pasal 2 ini sebenarnya gampang aja pakai istilah. Rasul Petrus diutus pada orang-orang Yahudi. Paulus, Barnabas diutus pada orang-orang non-Yahudi. Tetapi Paulus tidak memakai kata-kata itu. Bagaimana cara dia menuliskannya di sini? Dia bilang, Kefas diutus pada orang-orang bersunat. Aku dan Barnabas diutus pada orang-orang tidak bersunat. Artinya sama aja, ya, Yahudi dan non-Yahudi. Tapi dia mau pakai istilah bersunat dan tidak bersunat. Karena orang-orang atau gereja di Galatia sedang berhadapan, sedang bergumul dengan persoalan, yaitu soal sunat. Ya, soal sunat. Jadi pergumulan itu muncul. Sejauh manakah orang-orang percaya di Galatia atau di kota-kota lain nantinya yang bukan Yahudi setelah percaya haruskah bersunat? Ya, itu menjadi satu pergumulan. Oke, sekarang kita maju lagi. Masih dalam kitab Galatia, kita lihat ayat-ayat yang lain. Ya, pasal 2 ayat 11 sampai 14. Silakan Desi tolong baca. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentang dia sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, dia akan makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut diseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bila manakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Oke, sampai situ dulu. Jadi di sini masih melanjutkan, menceritakan pengalaman Rasul Paulus melihat Petrus atau melihat Kefas. Ya. Jadi ada kejadian di mana Petrus ini atau Kefas, dia makan bersama-sama orang non-Yahudi. Ya. Terus ketika dia makan bersama-sama orang non-Yahudi, satu kali orang-orang Yahudi dari kota lain datang ya, ke situ. Begitu datang, Petrus jadi takut atau jadi sungkan. Terus dia memisahkan diri dari orang-orang non-Yahudi. Dia tidak lagi mau makan bersama orang-orang non-Yahudi karena ada orang-orang Yahudi yang datang. Nah, Rasul Paulus mengatakan ini adalah dia terseret oleh kemunafikan. Ya. Bahkan dikatakan di sini Barnabas pun terseret. Ya. Lalu dikatakan di situ, kalau engkau seorang Yahudi,
tapi hidup secara tidak Yahudi, bagaimana engkau memaksa orang-orang non-Yahudi mau hidup secara Yahudi? Ya. Artinya apa di situ? Artinya sebenarnya mau mengatakan, karena engkau seorang Yahudi, kamu hiduplah secara Yahudi. Ikutinlah aturan-aturan secara Yahudi. Jangan pelin-pelan. Oke, kita maju lagi. Pasal 3. Pasal 3 ayat 1 sampai 5. Sesi dalam baca. Orang-orang di Yahudi, siapakah yang telah memperkosa kamu? Bukankah Yesus yang disalibkan itu telah dipisahkan dengan tangan kamu? Hanya ini yang benar ketahui daripada kamu. Adakah kamu menerima roh karena melakukan musyawarah atau karena percaya kepada pemberitaan ini? Adakah kamu seperti itu? Kamu telah menerima roh. Mengapa kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Semua yang telah kamu alami sebanyak itu rasakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu, berbuat penelitian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan ini? Oke, ya. Nah, sekarang dari persoalan sunat, dari persoalan kerasulan, terus maju di sini mulai muncul yaitu hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat mulai muncul di sini. Apakah semua pemberitaan Injil itu, apakah anugerah dari Roh itu diberikan dengan melimpah-limpah atau ada mukjizat itu diberikan karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya kan sini jelas, karena pemberitaan Injil, bukan karena mereka melakukan hukum Taurat. Mereka menerima roh atau menerima Roh Kudus bukan karena mereka taat atau bukan karena mereka sanggup melakukan hukum Taurat, bukan karena mereka menjunjung Taurat, ya. Tapi karena mereka percaya pada pemberitaan Injil, ya. Jadi karena mereka percaya pada pemberitaan Injil. Jadi bukan karena hukum Taurat. Terus maju lagi di pasal 3 ini. Di pasal 3 nanti di situ diceritakan tentang Abraham. Abraham dipilih Allah. Ya. Atau Abraham dipanggil Allah. Dan anak cucunya menjadi Israel, umat pilihan Allah. Apakah mereka dipanggil Allah atau dipilih Allah karena mereka melakukan hukum Taurat? Kan enggak. Ya. Mereka dipanggil Allah, mereka dipilih Allah, ya karena mereka dipanggil, dipilih Allah, yang dia diberi anugerah oleh Allah. Ya sudah, Abraham dipilih, dipanggil, anak cucunya diperintahkan sunat, ya sunat. Ya, seperti itu. Baru sampai nanti anak cucu, cicit, dan seterusnya dari Abraham, yaitu sampai generasi namanya Musa, baru mulai ada hukum Taurat. Jadi sebelumnya tidak ada hukum Taurat. Mereka tidak ada hukum Taurat. Abraham tidak mengenal hukum Taurat. Ya kan? Jadi Abraham dipanggil, ya dipanggil karena anugerah Allah. Abraham dipilih, ya dipilih. Dan diperintahkan sunat, itu aja. Sampai anak cucu cicitnya dan seterusnya, yaitu di zamannya sampai Musa, sudah generasi keberapa, itu baru, ya, baru muncul Taurat. Musa generasi keberapa kalau mau dihitung dari Abraham? Abraham kalau kita hitung generasi 1, Musa generasi keberapa? Berapa? Generasi keberapa? Kalau Abraham kita hitung 1, Musa generasi keberapa? Kalau Abraham adalah generasi pertama, orang yang dipilih, dipanggil, Musa generasi keberapa? 4.
Abraham, anaknya Ishak dan Ismail. Terus kita ambil yang Ishak, ya kan? Dari Ishak turun lagi siapa? Yakub dan Esau. Kita ambil sini Yakub. Dari Yakub turun lagi siapa? Dari Yakub turun lagi siapa? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Benyamin, Yusuf. Kita ambil siapa? Kita ambil Lewi. Dari Lewi terus turun. Dari Lewi terus turun baru sampai Musa. Musa belum tentu langsung dari Lewi. Masih banyak generasi. Ya. Jadi generasinya 5 ke atas. Kalau kita mau hitung. Abraham, Ishak, ya, Yakub, Daud, Lewi, dan seterusnya. Baru nanti sampai Musa. Hah? Iya, minimal bapaknya Musa ya, minimal dan seterusnya. Berarti kan generasi 5 ke atas Musa itu. Baru ada namanya hukum Taurat. Waktu Abraham tidak ada, waktu Ishak juga tidak ada. Ya. Waktu Lewi pun tidak ada, anak cucunya Lewi sampai Musa mulai, baru ada hukum Taurat. Jadi bagaimana sekarang? Kamu telah menerima roh, apakah kamu masih karena hukum Taurat? Kan enggak. Dan Abraham dipilih juga bukan karena Taurat. Ya. Tapi setelah dipilih, anak cucu Abraham nanti diberikan hukum Taurat. Ya. Jadi Rasul Paulus mulai menjelaskan, tadi sunat, sekarang pelan-pelan ke Taurat. Hubungannya sunat dengan Taurat apa sih? Apa hubungannya sunat dengan Taurat? Hah? Ya. Ya, bisa. Jalankan. Jalankan seperti Taurat. Ya. Kalau hukum Taurat kita batasin 10 perintah. Ya. Tadi sunat pertanda umat pilihan. Terus hukum Taurat jalankan ini bahwa kamu adalah umat pilihan. Ya. Terus kalau Taurat kita perluas lagi, tidak hanya sebatas 10 hukum, bisa menjadi apa Taurat itu? Taurat kan juga bisa berarti sembahyang ini, sembahyang itu, korban ini, korban itu. Ya, tata cara ibadah banyak sekali kan jadinya kan. Kalau seperti itu, apa hubungannya sunat dengan Taurat? Kalau Taurat kita pahami secara luas seperti itu, dia jadi apa? Seremonial ya, Pak contoh. Seremonial, cara hidup umat pilihan. Ya, jadi kalau sampai begitu luas, tadi kalau kita hanya batasi 10 hukum, itu sudah menjadi satu standar. Ya, sampai diperluas lagi, ya tetap itu adalah ya cara hidup. Ya, dan kalau diperluas itu nanti kita hanya batasin sunat dalam skup yang kecil, ya sunat salah satu diatur di dalam Taurat. Ya kan? Nantinya dia menjadi diatur dalam Taurat. Pada hari ke-8 harus disunat. Menjadi begitu kan? Menjadi makin terperinci soal pelaksanaan sunat itu. Jadi Taurat dia menjadi satu kumpulan, satu standar hidup, bahkan satu gaya hidup yang mencerminkan bahwa mereka adalah umat pilihan. Ya, tapi pada awalnya ketika dipilih ya tidak ada Taurat. Ya, bukan karena Taurat Abraham dipilih. Ya, bukan karena Taurat, tapi setelah dipilih anak cucu Abraham diberikanlah hukum Taurat supaya mereka menjalaninya atau menjalankannya. Oke, kita maju lagi. Kalau gitu seperti apa Taurat? Ya. Sekarang kita sampai di pasal 4. Ya, kita lihat pasal 4. Pasal 4 ayat 1 sampai 6. Pasal 4 ayat 1 sampai 6. Silakan Pak Tandri ada. Ya, Boksu. Pasal Ya. 4
Ntar aku scroll dulu. 4 ayat 1 sampai 6. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke, ya. Silakan lanjutkan ayat 7 sampai 11. Yori. Ayat 7 sampai 11. Agak keras ya bacanya. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah anak yang diwaris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghambakan diri kepada anak Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sudah kamu dikenal Allah. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan misteri dan mau mulai menghambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payah untuk kamu telah sia-sia. Oke, ya. Kalau sebelum akil balik, seorang anak dia belum menjadi pewaris yang betul-betul sah, ya, sampai akil balik, ya. Nah, ini bicara tentang, masih melanjutkan bicara tentang Taurat, ya. Lalu dari sini maju dikatakan, aku takut jangan-jangan usahaku telah sia-sia untuk kamu. Kamu memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun dan masa-masa tertentu. Jangan-jangan usahaku nanti telah sia-sia. Apa maksudnya? Apa kaitannya memelihara itu dengan usaha Paulus telah sia-sia? Apa kaitannya? Usaha Paulus untuk mereka apa? Usaha Paulus untuk orang-orang Galatia apa? Pemberitaan Injil. Ya, Paulus sudah jalankan itu. Pemberitaan Injil pada mereka. Paulus sudah jalankan, bahkan mereka sudah terima. Terus sekarang kaitannya dengan orang-orang itu memelihara hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun, masa-masa. Apa? Sehingga Paulus mengatakan, jangan-jangan usahaku telah sia-sia. Apa yang dimaksud memelihara hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun, masa-masa? Hah? Apa? Adat istiadat. Hah? Tradisi. Adat istiadat Yahudi, tradisi. Apa? Memelihara hari-hari, bulan, tahun, masa, itu nanti kan banyak sekali perincian di dalam hukum Taurat. Ya. Banyak sekali perincian di dalam kitab Keluaran, Imamat, Ulangan. Dan setelah orang-orang Yahudi sampai ke pembuangan nanti, mereka bentuk lagi yang macam-macam. Ya. Bentuk lagi namanya Mishnah. Ya. Talmud dan Mishnah. Bertambah-tambah lagi. Ya. Di dalam kitab Keluarannya sudah cukup banyak. Ya, cukup banyak. Ya, tahun Yobel, gitu, ya, tahun Sabat, tahun Yobel dan seterusnya. Ya. Terus ketika sampai nanti Babel, ketika mulai penulisan penafsiran menjadi Talmud dan Mishnah, itu bertambah sekian banyak, ya, hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun dan masa-masa. Jadi itu menjadi tradisi bagi orang-orang Yahudi. Ya. Nah, sekarang ketika mereka percaya, terus mereka terus menjunjung tinggi segala tradisi-tradisi itu, Rasul Paulus mengatakan, jangan-jangan usahaku bagi kamu telah menjadi sia-sia.
Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kenapa Paulus bisa mengatakan menjadi sia-sia? Mereka mengejar keselamatan lagi. Ya, padahal sudah selamat. Tapi mereka masih mengejar keselamatan lagi. Yaitu dengan caranya mereka menjunjung tinggi ya hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun, masa-masa. Artinya apa? Mereka bertekun terus menjalankan Taurat supaya mendapat perkenan dari Tuhan. Padahal sudah berkenan, ya, sudah diperkenan oleh Tuhan. Tapi mereka masih berusaha dengan cara itu untuk mendapatkan perkenan Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan, jangan-jangan usahaku bagi kamu telah menjadi sia-sia. Oke, kita maju lagi. Kita lihat lagi yang lain. Terus ini bagaimana persoalan ini nanti diselesaikan. Pasal 4, masih pasal 4, ayat 12 sampai 15. Pasal 4, ayat 12 sampai 15. Pak Risdianto ada? Ya, Baksul. Silakan. Ya. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Oke, ya dilanjutkan, Erin melanjutkan, 16 sampai 20. Pasal 4. Baca agak keras. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau memunculkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Oke, ya. Ini Rasul Paulus dengan mereka, orang-orang di Galatia. Jadi dari sini sebenarnya terungkap sedikit hal, Rasul Paulus itu punya persoalan dengan mata, ya. Sehingga dikatakan karena orang di sana begitu baik pada dia, mereka mungkin ada di antara mereka rela mencungkil matanya memberikannya pada Rasul Paulus. Ya. Itu mengenai diri Rasul Paulus. Jadi waktu Rasul Paulus awal datang memberitakan Injil pada mereka, disambut dengan tangan yang sangat terbuka oleh orang-orang di Galatia. Dan banyak di antara mereka yang percaya kepada pemberitaan Injil itu. Ya, itu yang mau dikatakan di bagian ini. Seterusnya itu berkaitan dengan Hagar dan Sarah, kita bisa bacakan di situ. Setelah itu kita lihat ke pasal 5, ya. Pasal 5 ayat 1 sampai
Silakan Ibu Livia. Ya. Galatia 5 ayat 1 sampai 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Oke, sampai situ dulu. Kalau kamu masih menyunatkan diri, bahkan dikatakan sini tajam sekali. Kristus sama sekali tidak ada gunanya bagi kamu. Orang yang melakukan lagi sunat di sini dikatakan, dia harus mengerjakan seluruh perintah Taurat. Kalau mereka masih mengejar bersandar pada Taurat, Kristus tidak ada lagi gunanya bagi mereka. Ya, Kristus tidak ada lagi gunanya bagi mereka. Kalau gitu, nampaknya orang-orang Galatia banyak yang masih mengejar sunat dan mengejar Taurat. Ya, masih sangat mengandalkan sunat, masih sangat mengandalkan Taurat, dan mereka bersandar pada itu. Ya, sampai seolah-olah dalam pikiran mereka, inilah yang menunjukkan bahwa mereka itu jadi umat pilihan. Ya. Dan Injil bagi mereka harus masih ditambahkan dengan sunat dan Taurat. Ya. Sampai kondisi yang sedemikian orang-orang di Galatia berpikir. Ya. Injil yang mereka sudah terima dari pemberitaan Rasul Paulus dari awal itu, tampaknya bagi mereka tidak cukup ini. Kita masih harus tetap menjalankan hukum sunat. Kita masih harus menjalankan segala perintah dalam Taurat. Ya. Pemikirannya sampai ke sana. Ya. Praktek hidup jemaat di Galatia sampai sejauh itu. Ya. Hati-hati kita. Sampai di sini Rasul Paulus harus mengatakan, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya, kalau kamu menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak berguna. Karena orang yang menyunatkan diri harus menuruti segala tuntutan hukum Taurat. Kalau gitu Kristus tidak ada lagi gunanya bagi mereka. Ya. Tegas sekali di sini. Artinya di sini terus terang kalau mau dikatakan, pilih salah satu. Kamu mau pilih Kristus atau kamu mau pilih sunat? Kamu mau pilih Kristus atau pilih hukum Taurat? Ya. Sampai pada tahap seperti itu. Kita maju lagi, kita lihat yang lain. Ya. Ini kan berkaitan tentang sunat dengan Kristus. Tadi Bapak mengatakan bahwa ketika mereka masih melakukan sunat, maka Kristus tidak ada gunanya lagi gitu. Tapi di kampung-kampung itu masih ada yang saya nggak tahu apakah itu tradisi, apakah itu tidak bertentangan dengan orang Kristen gitu, tapi di kampung-kampung masih melakukan yang namanya sunat gitu. Apakah itu tidak bertentangan dengan kepercayaan mereka gitu sampai sekarang ini? Harus tanya mereka dulu. Mereka pemikirannya apa menjalankan sunat? Ya, itu dulu. Pemikirannya apa gitu loh. Kenapa mereka melaksanakan sunat? Pertimbangannya apa? Itu perlu tegas dulu. Kalau di sini, di Galatia ini, pertimbangannya jelas. Orang-orang di Galatia, jemaat di Galatia, itu sebagian orang Yahudi. Mereka punya tradisi yaitu sunat dan Taurat. Dan mereka, satu hari Paulus beritakan Injil ke sana, mereka percaya. Ya. Tapi mereka kan sudah jalankan sunat dulu. Dan sudah jalankan Taurat. Nah sekarang ada lagi orang-orang lain, tadi kita katakan mungkin dua macam orang. Orang yang sama sekali bukan Yahudi. Percaya juga, mereka gabung di gereja situ. Atau salah satu ayahnya atau ibunya Yahudi. Pihak yang lain bukan Yahudi, artinya campuran dia. Kalau campuran, berarti dua budaya dia berkumpul di situ. Ya,
anak itu lahir dalam dua budaya yang berbeda, Yahudi dan non-Yahudi. Apakah kalau dengan cara seperti itu, orang-orang ini dipaksa bersunat? Mereka percaya pada berita Injil. Orang-orang di Galatia cenderung mengatakan, kamu percaya pada Kristus? Ya bagus, tapi sunat dong. Jalankan Taurat dong. Ya, di situ. Maka susah masih menjawabnya, karena harus tanya yang jelas dulu. Mereka di sana melaksanakan sunat dengan pertimbangan apa? Kalau mereka berpikirnya sama dengan cara orang Yahudi seperti sini, ya tidak benar. Ya, kalau mereka pertimbangannya, saya bukan hanya percaya pada Kristus, saya juga bersunat, saya jalankan hukum perjanjian lama. Ya, nah kalau seperti itu salah jadinya. Ya, kalau seperti itu pertimbangannya. Tapi saya tidak terlalu yakin mereka pertimbangannya seperti itu. Bisa aja. Tapi juga bisa karena pertimbangan yang lain. Karena zaman sekarang ada orang-orang agama lain juga jalankan sunat kok, bukan Islam. Ya. Bisa pertimbangan begitu. Ya. Bahkan ada orang tidak beragama, dia jalankan sunat. Ya. Jalankan sunat dia. Kemungkinan besar pertimbangannya bukan karena tradisi Yahudi atau perjanjian lama. Ya, pertimbangannya karena kesehatan. Mungkin. Nah, maka itu harus tanya. Nanti kamu harus tanya jelas. Mereka di kampung-kampung kamu bilang, mereka masih menjalankan sunat, pertimbangannya apa? Dasar pemikirannya apa? Ya, jangan sampai mereka punya dasar pertimbangannya seperti orang-orang Yahudi di Galatia. Ya, ini menjadi salah, ya, fatal. Injilnya harus ditambah dengan sunat dan Taurat. Ya, ini berbahaya sekali. Tanya, ya, tanya. Nanti kita minggu-minggu depan kita pertimbangkan. Tanya pada mereka, kenapa sunat? Kalau tidak sunat gimana? Tanya mereka. Jadi dari situ tahu pertimbangannya apa. Ya. Hah? Berapa persen di situ? Hampir semua sih, maksudnya hampir semua. Orang percaya juga, orang percaya juga dan bukan orang percaya juga, mereka masih melakukan sunat. Ya. Ya. Yang jelas mereka melakukannya bukan karena hukum Islam, ya. Ya, sudah. Itu dulu, ya. Bisa juga, ya. Bisa juga karena terpengaruh dengan hukum Islam, bisa. Ya. Ya, cari kesempatan tanya. Ya, tanya orang-orang agak tua, kenapa sih orang-orang di kampung sini jalankan sunat? Pertimbangannya apa? Supaya tahu, ya, sumbernya, pemikiran mereka apa, ya. Karena menarik itu untuk dipelajari lebih jauh. Negara-negara tertentu dengan latar belakang Islam sampai hari ini bukan hanya sunat pria, sunat wanita. Dan itu dikecam oleh PBB, dikecam oleh WHO. Ya, dikecam oleh PBB, dikecam oleh WHO. Setahu saya sih, sepanjang perjanjian lama kita tidak melihat ada perintah itu. Ya kan? Kan hanya laki-laki orang Israel yang disunat. Ya kan? Dalam perjanjian lama kan jelas. Tapi kalangan orang Islam, perempuan pun disunat. Ya, negara-negara Islam tertentu. Indonesia tidak selalu, ya. Sebagian dia, sebagian enggak. Ya. Iya, silakan Erin. Mau ngomong apa? Perempuan. Ya. Ya. Kalau dalam Yudaisme jelas hanya laki-laki, ya, sangat jelas hanya laki-laki. Tapi di Islam, sebagian Islam tertentu, perempuan pun harus, ya, dengan macam-macam pertimbangan, macam-macam alasan, ya. Saudara bisa cari bahan, bisa baca-baca itu, ya. Dan itu cukup dikecam. Sampai hari ini sih sunat pada pria tidak pernah dikecam, ya, tidak pernah dikecam oleh bangsa atau organisasi apapun, ya.
mau itu berkaitan karena dia Yahudi atau bukan Yahudi, karena Islam atau bukan Islam, tidak pernah orang mengecam. Tapi pada perempuan itu dikecam dengan keras. Ya. Nah, cari tahu pertimbangannya apa. Kalau kita di Galatia, kita mau cari pertimbangannya apa. Ya, pertimbangannya apa. Oke, kita maju lagi. Sekarang kita sampai di pasal 6. Pasal 6. Pasal 6 ayat 11 sampai 13. Pasal 6 ayat 11 sampai 13. Ya, silakan Nova. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganmu sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sampai situ dulu. Ya, lanjutkan ke Messi. Ya, 14 sampai 18. Agak keras ya Messi. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau menemukan selain dalam salib Tuhan dan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang membawa dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kami, saudara-saudara. Ya, amin. Oke, ya. Di sini dikatakan yang satu ayat yang tegas sekali di sini. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ya. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ya. Tapi hal ini juga tidak berarti bahwa ya orang Kristen, kalau ada orang Kristen tertentu kalau memilih bersunat menjadi masalah, tidak mesti juga. Maka saya tadi katakan, tanya dulu pertimbangannya apa. Ya. Kalau pertimbangannya seperti jemaat di Galatia, maka itu berbahaya. Ya. Karena jemaat di Galatia mereka melihat, kami sudah menerima Injil yang diberitakan Paulus, tapi rasa-rasanya Injil ini tidak cukup. Maka di dalam kitab Galatia ini kita bisa beri judul di sini, Injil plus plus. Ya, Injil plus plus, Injil plus sunat, Injil plus Taurat. Ya, Injil plus sunat, Injil plus Taurat baru dirasa oleh orang-orang di Galatia baru cukup. Ya, dan Rasul Paulus mengecam itu dengan tegas. Ya, bukan seperti itu. Kembali pada Injil yang mula-mula telah kamu terima. Jangan ada Injil yang lain. Jangan juga ada Injil yang plus sunat dan plus Taurat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai di sini, sekarang kita balik ke bicaraan kita. Kalau gitu bagaimana dengan tradisi ini? Mereka punya tradisi. Orang Yahudi punya tradisi, sunat, dan Taurat. Lalu mereka percaya pada Injil. Lalu bagaimana? Silakan, yang di rumah pun kalau mau berikan pandangan, silakan. Kebanyakan orang sekarang itu kan lebih mementingkan tradisi daripada kayak orang Kristen begitu, lebih mementingkan tradisi daripada agama. Ya, banyakkan orang, bukan hanya orang Kristen,
orang-orang agama lain juga lebih mementingkan tradisi, ya. Orang Kristen juga begitu. Nah, hal ini terutama kalau terjadi pada orang-orang yang turun temurun, ya. Artinya bergenerasi mereka sudah percaya, kakek neneknya, leluhurnya sudah percaya, terus dia juga percaya. Kalau orang-orang seperti ini terlalu muda akan sangat menjunjung tradisi. Karena dari kecil, dari lahir dia sudah begitu, Bang. Ya, melekat dengan itu semua. Agak berbeda dengan orang yang baru percaya, baru bertobat. Ya. Orang baru percaya, baru bertobat, dia menghadapi pergumulan yang berat. Dia bergumul secara berat sampai dengan dia bertobat. Itu ada satu lompatan yang jauh. Ya. Itu sebabnya orang-orang yang baru percaya, baru bertobat, generasi yang masih baru, tidak mudah dia terikat. Ya. Tapi kalau sudah bergenerasi, itu mudah terikat. Kalau orang yang baru bertobat, baru percaya, itu dia mudah terikat apa? Antara dia mencampurkan dengan tradisi yang model dia. Ya. Dari kecil sampai besar, dia dengan suku bangsa tertentu, agama tertentu, punya tradisi tertentu. Terus dia bertobat. Nah, ini yang kadang-kadang dia bentur. Ya. Atau dia masih adopsi, masih ikutin. Ya. Sementara kalau orang-orang Kristen yang bergenerasi-generasi, mereka juga pelan-pelan membentuk tradisi-tradisi tertentu. Ya. Nah, sekali lagi, hati-hati. Kadang-kadang tradisi-tradisi yang terbentuk di situ, itu juga terkait dengan zaman dahulu mereka. Yaitu sebelum Injil masuk ke sana. Ya. Sebelum Injil masuk ke sana, mereka sudah punya sejumlah tradisi, kepercayaan, budaya. Dan sampai suku bangsa itu diinjilin, bertobat, masih ada orang yang merawat tradisi itu. Ya. Hati-hati di situ. Ya, silakan. Apa? Dari saya bisa dikatakan bahwa Paulus tidak menyatukan tradisi itu. Ya. Rasul Paulus tidak mengutamakan tradisi yang turun-temurun. Ya. Sebenarnya ya itu betul. Seperti itu memang kenyataannya. Cuma yang perlu dipertimbangkan adalah dasar Paulus tidak mengutamakan tradisi. Ya. Dasar berpikir Paulus tidak mengutamakan tradisi. Itu yang lebih penting. Dia sadar betul dia Yahudi. Dia sadar betul dia seorang yang teguh berpegang pada Taurat. Ya, sadar betul dia. Tapi dia tahu bahwa setelah mengenal Kristus, Kristus yang menjadi yang utama. Ya, keyahudian dia, ya sudah, memang begitu dari dulu dia Yahudi, ya Yahudi. Dulu dia sudah pernah disunat, iya sudah disunat. Tapi untuk orang-orang yang dia beritakan Injil, orang-orang dari suku bangsa lain, ketika mereka bertobat, percaya pada Injil, apakah mereka harus disunat? Apakah mereka harus disunat? Bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi jelas harus disunat. Saya pikir kan tadi kalau orang Yahudi yang baru bertobat juga, maksudnya dia udah jadi Kristen gitu. Ya. Anaknya harus disunat apa enggak? Ya, oke. Kalau nggak disunat sudah nggak disunat orang harus mati ya. Ya, oke. Nanti kita pikirkan. Silakan, yang di rumah tadi siapa? Ibu Livia ya? Iya Pak, saya ingat dulu yang diajarin mengenai Richard Niebuhr ya Pak. Dia membicarakan mengenai Kristus dan kebudayaan. Oke. Jadi memang ada beberapa kategori pada saat Kristus masuk ke dalam lingkungan di mana kayak di Indonesia gitu. Jadi ada kemungkinan Kristus itu dibilang di atas, saya lupa deh, ada melawan di atas, di dalam, di luar, dan mentransformasi kalau nggak salah Pak. Jadi itu ya. Tapi kalau saya lihat dari cerita Paulus ini, sebenarnya tradisi itu kan melekat ya Pak, sulit juga gitu. Sebagai orang Kristen, saya pikir kita harus memfilter mana yang ke arah mana yang menjadikan Tuhan itu kedua gitu.
Tetapi tradisi-tradisi yang lain yang menurut saya tidak ada hubungan pada saat kita harus memilih Kristus atau siapapun, ya kalau kita ikutin ya menurut saya tidak ada yang bertolak belakang dengan Injil, ya menurut saya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai ada pergeseran siapa yang disembah, ya itu mungkin yang kita harus mulai waspada aja. Oke. Waktu itu kalian membahas Richard Niebuhr di mata kuliah apa? Pak Joko itu misi ya Pak, teologi misi, part dari strategi misi. Oke, ya cukup. Ya, buku Richard Niebuhr, satu buku yang lama, sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sayangnya buku ini tidak terbit lagi. Ya, sayangnya buku ini tidak terbit lagi. Nah, kalau bukunya Richard Niebuhr ini dulu kami pelajarin di mata kuliah, saya nggak lupa mata kuliah apa, entah kontekstualisasi atau apa begitu. Ya, dulu waktu itu Eka Dharma Putra yang ngajar, dia singgung buku ini. Ya, saya lupa mata kuliahnya apa. Ya. Nah, di situ memang ada, menurut Richard Niebuhr dibagi beberapa kriteria. Ya, Kristus dan budaya judulnya. Ya. Nah, Kristus dan budaya judulnya ini juga bisa menolong kita untuk memahami tentang hal-hal ini, ya, tentang tradisi. Ya. Kalau secara di situ ada dikatakan Christ above culture, ya, Christ transform culture, Christ with culture, dan lain-lain. Ya, ada 4 atau 5 model. Menurut buku itu, ya sepatutnya yang diambil adalah Christ transform culture. Ya. Tapi semua itu ada dipegang oleh tokoh-tokoh Kristen tertentu berdasarkan pembahasan dari bukunya Richard Niebuhr. Termasuk ada satu kriteria itu Christ against culture, Kristus melawan budaya. Ya, jadi ada model-model seperti itu. Nah, kalau pandangan saya dari kitab Galatia, ya, kalau Galatia kita hanya membatasi diri pada sunat dan hukum Taurat. Kalau kita mau perluas itu kepada berbagai hal lain di luar itu, maka kita harus nanti tambahkan dengan kitab, terutama kitab Efesus atau Kolose gitu, ya. Kalau tidak salah Kolose kali, ya, Kolose pasal 2 kali, ya. Di situ akan menjadi semakin komplit, ya. Prinsip orang Kristen berhadapan dengan tradisi atau budaya gimana. Ya. Oke, kita balik lagi ke sini tadi dan ke sini, ke yang Richard dan ke sini. Kalau hanya sebatas di sini berhadapan dengan orang Yahudi, ya, dan gereja di Galatia berhadapan juga karena ada campur dengan jemaat yang asalnya non-Yahudi, maka posisi Paulus di dalam kitab Galatia di sini jelas. Orang dari latar belakang non-Yahudi, mereka percaya pada berita Injil. Posisi orang-orang percaya pada waktu itu cukup jelas di Yerusalem maupun Paulus, ya. Mereka tidak perlu disunat. Mereka tidak perlu menjalankan perintah-perintah Taurat, memelihara hari raya, ini dan itu dan seterusnya. Ya. Tapi berdasarkan keputusan Kisah Para Rasul, pernah ada pertemuan di situ dikatakan mereka harus menjauhkan diri dari darah, menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan pada berhala. Terus kalau dalam kitab Galatia di sini ingatkan mereka harus tetap mengingat orang-orang miskin. Ya, seperti itu. Jadi dengan kata lain, enggak perlu sunat, enggak perlu Taurat. Nah, sekarang kita balik tadi ke pertanyaan Richard. Bagaimana kalau orang-orang percaya ini, mereka adalah anak cucunya orang Yahudi, ya, atau dari keluarga itu percaya, orang tuanya percaya, ayah ibunya percaya, ya. Setelah percaya, kemudian lahir seorang anak, yang jelas adalah juga Yahudi. Apakah mereka perlu disunatkan dan menjalankan Taurat atau gimana? Silakan.
Ayo. Kalau saya nanya, saya jawab sendiri. Coba apa? Kamu berikan pandangan. Kita langsung sampai orang Chinese itu tradisinya gimana? Ya. Nah, mungkin setelah orang Chinese ini jadi orang Kristen, nanti anak-anak ini bahasa Imlek, karena kan tradisi Ya. itu bukan agama. Ya. Tapi menjadi agamawi karena agama kalau ngomong itu membuat satu kayak penyembahan terhadap dewa dapur lah, itu lah. Tapi kalau cuma sekedar tradisi mengikuti keluarga atau apa, itu boleh gitu. Asal tidak ada penyembahan. Atau tidak ada unsur-unsur yang ujung-ujungnya keseluruhan untuk penyembahan. Ya. Jadi mungkin bisa jadi referensi juga bahwa kalau itu tradisi memang ciri khas Yahudi itu semuanya sunat, terlepas dari kesamaan atau enggak, atau salah satu atau enggak, sunat itu gimana? Ya. Jadi kalau orang-orang itu Yahudi dan dia masih mau menjalankan sunat, kenampaknya Paulus juga tidak melarang. Ya. Yang Paulus larang adalah kalau orang itu percaya, orang itu latar belakangnya non-Yahudi, dipaksa oleh orang Yahudi untuk mereka melakukan sunat, itu tidak bisa. Ya, posisinya jelas itu. Enggak, tidak ada gunanya itu bagimu. Ya. Sama kayak tadi yang kalau Yahudi apa nggak mau hidup dengan cara orang Yahudi, ya. Maksudnya kalau orang Yahudi hidup dengan cara Yahudi, kenapa orang Yahudi hidup dengan cara Yahudi? Ya, malah kalau dari ayat itu cenderung orang Yahudi ya tetap aja jalankan aja gitu. Ya, yang penting dia tidak menjadikan itu sebagai utama. Ya, sunat dan Taurat itu, dan tidak menjadikan itu menjadi Injil plus. Ya, dia harus punya konsep yang benar, yaitu Injil. Dia Injil. Sementara sunat dan Taurat itu adalah budaya dia, tradisi dia. Tapi bukan itu yang membuat dia dipilih, diselamatkan, bukan karena itu dia percaya pada Kristus. Percaya pada Kristus yang menjadi yang utama. Ya. Ciptaan menjadi ciptaan baru, itu yang utama. Terus kita tarik lagi lebih luas pada suku bangsa lain di luar Yahudi, orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, atau apapun. Mereka dengan latar belakang Batak, Sunda, dan lain-lain punya tradisinya. Terus mereka percaya pada Kristus satu hari. Gimana mereka? Bagaimana mereka terhadap tradisi mereka, terhadap budaya mereka? Apakah semua itu dibuang? Ya, kalau semua itu dibuang, itu posisi nanti menurut buku Richard Niebuhr, itu ada sebagian orang Kristen punya posisi seperti itu, menjadi Christ against culture, Kristus melawan budaya. Ya. Saya coba kasih pandangan ya. Silakan. Gimana? Saya pernah dengar dari, kalau nggak salah, Boksu Ang ya, berkaitan tadi Ibu Livia sempat singgung bahwa Kristus tidak bertentangan dengan budaya. Tradisi itu kan muncul dari budaya gitu ya. Namun kehadiran Kristus justru mentransformasi budaya. Sehingga budaya dilihat satu perilaku sosial masyarakat, sehingga menjadi tradisi. Justru Kristus hadir mentransformasi budaya itu, sehingga dalam kebudayaan melihat ada hal yang paling esensi dari sekedar tradisi. Kata paling pentingnya adalah transformasi dari sebuah kebudayaan karena kehadiran Kristus. Dia tidak menentang, tapi justru mentransfor dari kebudayaan itu. Itu yang kalau nggak salah pernah saya dengar. Oke, terima kasih. Ya. Kalau posisinya seperti itu, berarti memegang bukunya Richard Niebuhr juga satu poin aja, yaitu Christ transform culture. Ya.
Kalau saya melihatnya bukunya Richard Niebuhr, itu semua posisi itu ada di kalangan orang Kristen. Ya. Tetapi yang paling penting adalah kita tidak boleh pegang mati-matian satu posisi. Ya. Menjadi sangat berbahaya. Ya. Kita pegang satu mati-matian satu posisi, Christ against culture saja, atau Christ transform culture saja, ataupun Christ above culture saja, ataupun yang lain. Ya. Kalau pegang satu saja terlalu berbahaya. Prinsip yang kalau saya lihat, baik dari kitab Galatia, maupun nanti Kolose, ya, Kolose pasal 2. Prinsipnya itu begini. Terutama dari kitab Kolose saya dapat ini, ya, kesimpulan ini. Kalau tradisi atau budaya kita, itu ada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab, kemungkinan besar kita harus lepaskan itu. Atau saudara ubah isinya. Kulitnya masih begitu, bungkus luarnya masih begitu, isinya diubah. Ya, misalnya begini. Ada tradisi budaya tertentu. Cara orang nikah adalah menculik perempuan. Ya, diculik kan? Diculik dibawa lari gitu kan? Diculik dibawa lari terus nanti nikah. Apakah cara tertentu itu kita akan pakai seperti itu? Tidak bisa, ya. Tidak bisa begitu kan? Tidak bisa begitu. Terus kalau kita balik misalnya ke tradisi Imlek misalnya gitu, ya, Imlek. Orang melakukan Imlek. Terus dia melakukan Imlek, ya sudah kumpul keluarga, tahun baru. Ya, sama seperti orang-orang China kebanyakan sekarang begitu. Ya pasti tahun baru dia pulang kampung, makan-makan, ngobrol, kumpul keluarga, mengunjungi sanak famili. Kalau seperti itu kita lakukannya, terus orang itu adalah seorang Kristen, menurut saya sah-sah saja. Artinya apa kalau di situ? Tidak bisa dong Christ against culture diterapkan pada masalah Imlek. Hancur kan? Akan benturan. Ya jalankan aja Imlek. Tidak apa-apa seperti itu dijalankan. Tidak ada sama sekali, tidak ada bertentangan dengan kebenaran Alkitab kan. Beda halnya kalau dia Imleknya di situ nanti dia disuruh sembahyang ini, makan sembayangan ini, ikut acara yang begini-begini, itu kan enggak, ya. Situ kita jadi enggak. Kan seperti itu, ya. Maka tadi saya katakan, oh mengenai saya. Maka tadi di situ saya katakan kita tidak bisa hanya berpegang pada satu. Ya, tidak bisa, karena masing-masing itu komponen itu ada dipegang oleh orang Kristen. Jadi kita pertama harus memilah dulu tradisi apa? Tradisi dalam satu suku bangsa itu kan banyak toh, banyak sekali. Kalau kita bagi menjadi misalnya 20 poin aja, kamu ambil gitu. Orang Sunda tradisinya 20, yang kamu harus ambil satu-satu, daftarin satu-satu. Tradisi orang Dayak misalnya, kamu ambil yang penting-penting 15 saja. Ya sudah 15 kamu daftarin. Seperti apa konsep nilainya, cara berpikirnya apa. Baru diterangin dengan kebenaran Alkitab. Dari 15 itu, mana yang masih sejalan dengan Alkitab. Masih sejalan dengan Alkitab, kita jalankan aja. Relevan ya. Iya. Iya didaftarin, ya kan? Kamu daftarin poin-poinnya, 15 misalnya, atau kamu pilih 9 aja, pilih 7 aja, terus dijelasin satu-satu. Terus dari terang Alkitab gimana melihat ini? Ini sejalan, ya sudah jalankannya, lanjutkan tradisi itu. Ini bertentangannya di mana, poin mana? Jelaskan. Soal sunat itu kan tradisi yang banyak kan, salah satunya nggak boleh makan sama orang yang sayang. Iya. Nah, mungkin kalau orang kafir gitu. Mungkin kalau dia udah di Kristen, tradisi yang nggak boleh makan orang kafir itu harus dihapus. Harus dihapus. Dari agama itu dia nggak bisa giling juga. Betul. Bisa bersekutu bersama di gereja. Tidak bisa bersekutu di gereja, ya. Artinya dia harus bisa bersekutu dengan orang-orang lain, suku bangsa manapun, bahkan termasuk orang yang belum percaya atau tidak percaya, ya. Makan bersama pun nanti diatur misalnya di dalam Korintus itu. Bahkan diundang ke acara-acara yang ada penyembahan berhala. Ya,
dibahas dalam dalam kitab Korintus itu. Bagaimana dia harus berhadapan dengan makanan-makanan itu, daging-daging itu dan seterusnya. Ya, dijelaskan dalam Korintus. Ya, itu menarik. Kalau sudah dapat yang kitab Korintus 1 maupun 2, banyak sekali temanya di situ. Ya, banyak sekali yang bisa diangkat. Pilih salah satu. Ya, tidak kehabisan tema kalau dapat yang 1 Korintus dan dapat 2 Korintus. Nah, sampai sini mudah-mudahan makin jelas. Ya, jadi dari tradisi budaya kita masing-masing itu, kita coba lihat poin mana yang sedang kita mau sorotin, pelajarin latar belakangnya apa, konsep nilainya apa, pertimbangannya apa, terus dari terang Alkitab gimana lihatnya. Apakah ini bertentangan atau enggak? Kalau bertentangan mungkin harus ditinggalkan, atau kalau ada yang bisa ditransformasi. Ya. Kalau tidak ada yang bisa ditransformasi lagi, ya ditinggalkan. Ya. Artinya tidak bisa lagi dilanjutkan. Ya. Nah, itu kesimpulan saya dari kitab Galatia maupun dari kitab Kolose. Ya. Kalau saya disuruh bicara Injil dan budaya, banyakkan saya bicaranya dari kitab Kolose pasal 2. Ya. Tapi kalau di kitab Galatia ini khusus dia berhadapan dengan tradisi orang Yahudi, yaitu sunat dan Taurat. Jadi Injil yang plus, Injil plus sunat, Injil plus Taurat tidak bisa. Ya, itu bukan lagi Injil yang murni. Ya, itu bukan lagi Injil yang murni. Itu yang Rasul Paulus mau tegaskan. Oke, mudah-mudahan hari ini jadi jelas. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, mulai cepat-cepat tentukan tema berdasarkan kitab yang kalian sudah dapat. Cepat cari tema, dan setelah itu baca kitab itu secara keseluruhan. Bedakan dua hal, apakah dia akan satu perikop tertentu, atau dia ayatnya tersebar di dalam kitab tersebut. Kalau tersebar, kumpulkan ayatnya, baru cari buku-buku tafsiran. Kalau dia hanya terfokus di satu paragraf, satu perikop tertentu, maka kalian bisa fokus di situ. Ya. Tafsirkan bagian itu, terus baca buku-buku tambahan, baru kemudian rumuskan kerangkanya. Ya. Setelah rumuskan kerangkanya cukup bagus, kalau kurang bagus perbaiki, kalau sudah cukup bagus, mulailah nulis. Ya. Bahan referensinya paling sedikit 5. Ya. Bisa 5 buku atau jurnal dan lain-lain. 5 buku itu tidak berarti semua halamannya harus dibaca, enggak. Bab-bab tertentu yang berkaitan dengan tema paper saudara. Ya. Oke, cukup jelas? Itu kita ngomong belum ya? Hah? Apa? Ya bisa. Ya. Nanti saya lihat lagi ya catatan saya yang waktu di pertemuan pertama itu berapa lembar itu harus ditentukan. Saya lupa, nanti saya lihat lagi ya. Oke. Hari ini cukup sampai sini. Kita akan akhiri dalam doa. Silakan Pak Tandri berdoa. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini, dan Engkau juga telah mendidik kami Bapa melalui pelajaran yang baru saja kami pelajari. Terima kasih ya Bapa, kami boleh belajar tentang kitab Galatia, biarlah kami juga boleh diberikan pengetahuan dan hikmat saat kami harus berhadapan dengan budaya-budaya yang ada di sekeliling kami. Kami boleh memegang prinsip-prinsip Kristus yang boleh kami bawa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Pak Hali yang sudah membimbing kami. Tuhan berkati dia di dalam kesehatannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, apapun yang dikerjakannya, kiranya Tuhan Kau berkati, Kau buat berhasil. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu ini, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Oke, selamat sore. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih, Pak Ali. Yo.